Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi anak-anak. Hari ini pelajaran seni budaya kelas 8. Kita akan membahas bab terakhir tentang pementasan pantomim. Oke, moto kita belajar tentang seni, belajar dengan seni, dan belajar melalui seni. Nah, ini sekilas gambaran tentang pantomim. Merancang pementasan pantomim. Apa sih pantomim itu? Pantomim adalah seni pertunjukan yang memvisualisasikan suatu objek atau benda tanpa menggunakan kata-kata, namun menggunakan gerakan tubuh dan mimik wajah. Bahkan pantomim memvisualisasikan rasa dengan gerakan tubuh dan mimiknya. Pantomim merupakan pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal. Istilah pantomim berasal dari bahasa Yunani yang artinya serba isyarat. Pertama, perancangan pementasan pantomim. Merancang pementasan pantomim adalah suatu kegiatan berupa rangkaian tindakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan langkah-langkah memahami secara konseptual, teknik, dan prosedural untuk menghasilkan tujuan pementasan. Pementasan pantomim merupakan proses komunikasi atau peristiwa interaksi antara pementasan seni dengan penontonnya yang dibangun oleh suatu sistem pengelolaan, yakni manajemen pementasan. Manajemen secara umum dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan seorang pengelola seni dalam memberdayakan sumber-sumber atau potensi yang ada berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Adapun perancangan dalam pementasan pantomim dapat berupa perancangan rias, kostum, musik, properti, dan lain sebagainya. Tanpa adanya sebuah perancangan yang baik, tentu pementasan pantomim tidak dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini gambaran dari pantomim. Rancangan rias. Tata rias di sini adalah tata rias pentas. Jadi segala sesuatu harus ditujukan untuk membentuk artistik yang mendukung pemeran dalam sebuah pementasan lakon. Tata rias yaitu sebagaimana cara menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk mewujudkan wajah atau gambaran peran yang akan dimainkan. Rancangan rias untuk pementasan pantomim berbeda dengan teater pertunjukan lainnya. Ini khusus. Pada tata rias, pemain pantomim memiliki ciri khas sendiri, yakni menggunakan bedak putih yang menutupi seluruh wajah dengan tambahan garis-garis hitam dari sifat alis untuk menegaskan di bagian mata, bibir, dan hidung. Riasan pada pantomim digunakan dalam pertunjukan pantomim untuk menekankan sifat, karakter, dan ekspresinya sehingga dapat dilihat dengan jelas dari kejauhan. Nah, ini contoh ya, ada anak yang akan dirias sebagai pantomim. Rancangan kostum. Rancangan kostum sangat sederhana. Biasanya baju kaos bergaris hitam putih, sarung tangan putih, dan topi hitam juga termasuk kelengkapan kostum seniman pantomim. Nah, ini ada yang pakai apa itu namanya, rompi, ada yang pakai dasi. Jadi gambarannya seperti itu. Rancangan musik. Musik berguna untuk penguat adegan dan gerakan dalam, ya ini salah ketik, dalam pementasan pantomim. Selain itu berguna untuk mewujudkan suasana yang ingin ditampilkan. Nah, ini Joker sedang joget dengan Spiderman. Membuat rancangan properti. Properti merupakan peralatan pendukung yang digunakan oleh pemain pantomim. Buat rancangan peralatan yang dibutuhkan di atas panggung properti dan latar belakang atau setting secara efektif dan efisien. Properti dan setting yang dibuat sesuai dengan tuntutan pertunjukan serta fungsinya yang jelas.
tidak kurang ataupun berlebihan, dan tentunya harus membuat nyaman para pemain dan menarik bagi penonton. Contoh dari properti. Oke, sekarang masuk ke pementasan. Dalam pantomim, unsur gerak, musik pendukung, serta ekspresi wajah pemainnya akan menyatu dalam menyajikan suatu cerita untuk menyampaikan pesan dan amanat cerita pada penontonnya. Penonton yang ikut hanyut dalam cerita yang dibawakan oleh pantominer menjadi salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan dari pertunjukan pantomim tersebut. Mohon maaf. Pementasan pantomim. Persiapan seluruh panitia penyelenggara, pemanggungan, publikasi, dokumentasi. Mengevaluasi pementasan pantomim. Dalam evaluasi yang perlu diperhatikan adalah kelebihan dan kekurangan pemain dalam memainkan peran. Jika ada kelebihan, maka kita tekankan untuk tetap dipertahankan dalam pementasan-pementasan berikutnya. Jika ada kekurangan, mencari penyebab kekurangannya, kemudian adakan observasi dan menemukan solusinya. Oke, apakah kalian paham? Atau harus dipaksa untuk paham ini kata joker? So, selalu semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tingkatkan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.